Selamat datang di Beyond Church. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh ya, sebagai satu tubuh Kristus keluarga Allah, kita berikan tegur sapa, salam hangat. Senang beribadah bersama-sama hari ini. Seperti biasa, di minggu yang kedua, kita bersama-sama menghadap ke meja perjamuan Raja. Namun sebelumnya kita akan membaca ayat fotum yang terambil dari Mazmur 63 ayat 2-5 dan kita membaca secara bergantian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau bersama-sama. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari datang dengan ucapan syukur. Come on. Oh, I want to see you. I want to see you. Gereja Tuhan. I want to see you. Ya Tuhan. Oh, I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Buka mata hati kami, Tuhan. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea. Nothing but the blood of Jesus. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Glory, glory, this
I see, nothing but the blood of Jesus. Oh, my praise for this I bring, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Come on. Dalam bahaya dan kegelapan, Dia selalu bersama dengan kita, amin. Here we go. Dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah, Kau bersamaku. Kau yang di depan, yang memimpinku, hanya di dalam keselamatanku. Puji Allah yang di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Hey! Saat ku tersandung, saat ku jatuh, saat ku jauh, kasih-Mu menggapaiku. Kau tak biarkan, Kau bersamaku, kasih anugerah-Mu yang menopangku. Puji Allah dari pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Tiada satu pun yang dapat pisahkan kita dari kasih-Nya. Lift up your voice, church, come on. Tiada satu pun dapat pisahkan, maut taklah berkuasa. Dia beri Kristus bebaskanku, pegang hidupku. Tiada satu pun dapat pisahkan, maut taklah berkuasa. Dia beri Kristus bebaskanku, pegang hidupku. Puji Dia. Puji Allah yang di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Puji Allah dari pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Jika Kristus ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Let's give it up for Jesus! Woo! Shalom saudara sekalian, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki pertanyaan katekismus yang ke-28. Saya akan membacakan pertanyaannya, saudara membacakan jawabannya, begitu juga dengan bagian firman Tuhan. Apakah perjamuan kudus itu? Kristus memerintahkan semua orang percaya untuk makan roti dan minum dari cawan perjamuan sebagai peringatan penuh syukur akan Dia dan kematiannya. Perjamuan kudus adalah perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita, yang membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain, yang memberi makan dan memelihara jiwa kita, juga sebagai penantian akan saat kita makan dan minum bersama Kristus di dalam kerajaan Bapanya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, setiap minggu kedua di gereja kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Ini adalah salah satu dari 2 sakramen yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus selain baptisan air. Jika boleh jujur saudara, tidak jarang kita memiliki motivasi yang kurang tepat saat kita datang dalam perjamuan kudus. Ada yang menganggap bahwa perjamuan kudus adalah sarana untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan terobosan finansial, atau sebagai resep rohani untuk kepentingan diri sendiri. Di sisi lain ada pula yang menganggap perjamuan kudus adalah hal yang ringan atau sekedar ritual kosong yang tidak ada maknanya. Untuk itulah saudara, kita perlu kembali mendengar apa yang Alkitab katakan mengenai perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah tanda dan materai perjanjian yang Allah buat kepada kita. Di meja perjamuan itu Allah sendiri mengundang kita semua masuk. Saudara, undangan yang kita terima ini adalah hal yang luar biasa saudara. Karena apa? Karena dosa, tempat yang layak untuk kita adalah di luar hadirat Allah. Tetapi bersyukur karena Kristus kita diterima, kita diundang masuk, bahkan duduk bersama semeja dengannya. Di sana kita diingatkan saudara bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada kebaikan atau kesetiaan kita kepada Allah, tetapi bergantung pada kesetiaan Kristus yang telah menggenapi seluruh rencana penebusannya bagi kita. Perjamuan kudus juga saudara dapat dilihat sebagai sebuah khotbah yang dapat dilihat. Melalui perjamuan kudus kita diajak untuk memandang kepada karya pengorbanan Kristus. Tubuhnya dipecahkan supaya kita dipulihkan. Darahnya dicurahkan supaya kita diampuni. Dan setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita sedang diarahkan kembali bahwa satu-satunya dasar pengharapan kita adalah salib Kristus. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita saudara akan kontras yang begitu indah. Di Taman Eden, iblis berkata kepada manusia, ambillah dan makanlah. Dan kita tahu saudara, akibatnya adalah dosa, kematian, dan keterpisahan dari Allah. Sebaliknya, pada malam sebelum penyalibannya, Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah. Dan kita tahu yang terjadi adalah kehidupan dan pemulihan hubungan kembali dengan Allah. Apa yang dirusakkan oleh Adam, dipulihkan oleh Kristus. Maka perjamuan kudus adalah pengingat bahwa melalui Injil, hubungan kita dengan Allah dipulihkan dan Kristus hadir di tengah-tengah kita. Saudara, perjamuan kudus juga mengarahkan kita akan apa yang ada di masa depan. Paulus berkata bahwa saat kita mengambil perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya saudara, setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan itu, kita sedang menantikan hari yang begitu mulia saat Kristus datang kedua kalinya. Karena di hari itu tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi penderitaan ataupun dosa. Kita akan duduk bersama-sama dengannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam sukacita yang sempurna. Bukankah ini pengharapan yang begitu indah buat setiap kita saudara? Untuk itu saudara, marilah setiap kali kita datang ke dalam meja Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati dan mengakui setiap dosa-dosa kita. Dan kita juga dapat datang dengan penuh keyakinan bahwa darah Kristus cukup untuk menyucikan kita. Dan pada akhirnya saudara, perjamuan kudus menyatakan kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Kita diselamatkan oleh Kristus, kita dipelihara oleh Kristus, dan suatu hari nanti kita akan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Saudara, kita perlu bertobat dari sikap hati yang salah terhadap perjamuan kudus. Baik saat kita menganggapnya sebagai ritual kosong, atau saat kita menjadikannya sebagai sarana untuk memenuhi keuntungan diri sendiri. Mari kita sama-sama memahami bahwa perjamuan kudus
sebagai anugerah Allah, kesempatan di mana kita untuk kembali memandang kepada karya penebusan Kristus. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui bila kami seringkali datang ke perjamuan kudus dengan motivasi yang tidak benar. Ampunilah kami apabila kami sering datang kepadamu dengan hati yang dingin, menganggap ringan anugerah-Mu, atau kehidupan kami seolah-olah salib tidak lagi memiliki arti. Ya Roh Kudus, perbaharilah kerinduan kami akan salib Kristus, dan teguhkanlah hati kami agar kami dapat menghargai kasih-Mu dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, tarik kembali hati kami agar kerinduan kami hanyalah untuk mengenal Kristus dan semakin mengasihi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Koresponi katekismus. Mari jemaat Tuhan, di dalam iman dan doa kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Satu suara. Lihat domba tanggung dosa kita berkorban, dan kita ingat janji bagi semua yang percaya, diampuni di salib. Kita berbagi roti hidup dan minum, pengorbanannya ikatan dalam damainya. Di meja perjamuan. Terima kasih Tuhan, kami datang saat ini di hadapan-Mu. Tubuh Yesus juru selamat kita terpecah, makan dan minumnya yang menyembuhkan kita, harga persatuan kita. Semua kita berbagi roti hidup dan minum, pengorbanannya ikatan dalam kasih-Nya. Di meja perjamuan Raja. Darah yang hapus setiap noda dosa tercurah, minum dan ingat cawan mautnya minum, agar kita menerima hidupnya. Gereja Tuhan, kita berbagi roti hidup
Pengorbananmu di atas kayu salib yang mempersatukan kami gerejamu untuk menyaksikan perbuatanmu Tuhan bagi dunia. Mari angkat suara bersama. Penuh syukur dan iman makinlah menjawab, dan untuk mengingat panggilan kita ikut langkahnya sebagai tubuh Kristus. Kita berbakti di deritanya, beritakan kedatangannya, bergabung kelak di surga, di meja perjamuan kita berbagi roti hidup dan minum, pengorbanannya ikatan dalam damainya, di meja perjamuan raja, di meja perjamuan raja. Terima kasih Tuhan. Di tengah ketidakpastian hidup, di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ajar kami Tuhan umat-Mu untuk sekali lagi memandang kepada karya salib Kristus, di mana hidup kami telah ditebus sepenuhnya. Biarlah kami menemukan ketenangan hanya di dalam pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Akulah perbuatan Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindahkan Yesus. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Akulah perbuatan-Mu, akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku
syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah penebus dan penyelamat kami, yang termegah, yang termulia, yang terindah. Saat kami tersandung ataupun jatuh, Tuhan, kasih setiamu tetap menggapai kami dan menggendong kami. Dan sekarang Tuhan, kami berdiri di sini, kami mengingat akan kasih setiamu. Kasih setiamu lebih baik daripada pergumulan dan penderitaan kami. Kasih setiamu lebih baik daripada kegagalan ataupun pencapaian kami. Kasih setiamu lebih baik dari semua yang dunia tawarkan. And because your love is better than life, our lips will praise you, Lord. Sudah lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka mata hati kami. Selaraskan hati kami dengan Injil-Mu Tuhan. Biarlah Injil-Mu hari ini menenangkan hati kami yang resah, meneguhkan iman kami yang goyah, dan menjangkarkan jiwa kami hanya pada pribadi Kristus yang setia, yang tidak pernah berubah, bahkan ketika dunia di sekeliling kami berubah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dua, tiga. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Firman Tuhan ini mengatakan dan mengingatkan kita saudara bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dan saat kita memberi, kita diingatkan kembali bahwa seluruh yang kita punya adalah semuanya berasal dari Tuhan. Dan hari ini marilah kita memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara dapat memberi dengan cara mentransfer atau melalui scan QRIS, dan juga Anda juga bisa melalui amplop yang ada di kursi Anda masing-masing. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena sudah diberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, dan kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat memperluas pekerjaan Injil-Mu Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi.
Shalom Gibeon Church, saya Richard and this is Gibeon Weekly News. I thought summer camp would just be a boring 3-day trip. Awalnya itu aslinya aku nggak mau ikut, soalnya banyak temen yang nggak ikut. Aku itu awalnya males, terus dipaksa ikut itu nggak mau. I was able to bond, connect with friends, get guidance from multiple pastors. Ternyata seru banget. Aktivitas yang paling seru menurutku pas gamesnya. Ikut ternyata seru, terus ketemu banyak teman. Seru kayak ini karena kayak malam-malam itu lebih banyak aktivitas dibandingin yang 2 tahun lalu. Salah satu momen paling aku suka itu pas sesi keempat yang kita puji-pujian di atas, itu seru banget. Bahwa kamu berharga, tapi Yesus berkata, aku sudah memberikan nyawaku kepadamu dan itulah harga dirimu. Kamu begitu berharga di mataku. Kaget, banyak banget yang ikut di summer camp tahun ini. Lebih lama lagi lah, soalnya seru banget emang. Fun sih, banyak new friends and I get to have a relationship with Jesus. Harinya mungkin diperpanjang biar kita tuh makin kayak bisa saling mengenal satu sama lain. Puji Tuhan, Youth Summer Camp 2026 telah berlangsung dengan baik. Selama camp, para remaja belajar bahwa identitas mereka tidak ditentukan oleh dunia, melainkan aman di dalam Kristus. Sebagai bentuk refleksi, mereka menuangkan perjalanan tersebut ke dalam karya-karya mading. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu untuk mampir ke area depan gedung gereja setelah ibadah dan melihat hasil karya mereka. Kiranya setiap karya ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa identitas sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Ketika Injil mengubahkan hidup kita, Injil juga mendorong kita untuk membawa pengharapan bagi lebih banyak orang. Karena itu, Gibeon Church mengajak Bapak Ibu untuk mengambil bagian dalam pelayanan church planting di Surabaya Timur bersama Calvary Gospel Church. Kami mengucapkan terima kasih atas setiap doa dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Puji Tuhan, hingga minggu ini dana yang telah terkumpul mencapai Rp1.960.820.882. Apabila Bapak Ibu rindu untuk terus berpartisipasi, dukungan dapat disalurkan melalui QR Code atau nomor rekening yang tertera di layar. Kiranya semakin banyak orang mengenal Injil dan mengalami kasih Kristus. Berbicara tentang hidup yang dipengaruhi oleh Injil, bagaimana dengan season kehidupan sebagai seorang mahasiswa? College life is more than just classes, assignments, and deadlines. It's a season to prepare for what's next. Whether that's stepping into the working world, navigating adulthood, or learning to live out your faith in real life. Sounds like something you need? Then College Connect Night Out in real life is for you. Check this out! Calling all Collegers. Yuk bergabung di College Connect Night Out in real life. Daftarkan dirimu sekarang melalui Gibeon App atau kunjungi College Corner di lobi. See you at CCNO. Kalau kamu baru mulai kuliah, lagi cari komunitas dan pengen kenalan dan hangout bareng teman-teman college, atau masih punya pertanyaan seputar CCNO, langsung aja mampir ke College Corner setelah ibadah di lobby extension. We can't wait to see you there. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia terus revolusi berupaya. Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat. Ribuan pencari kerja membadati gedung Kasus presiden. korupsi MBG. Pelemahan ini menjadi yang terburuk sepanjang sejarah. Mengapa kita begitu takut pada ketidakpastian? Apa yang sebenarnya kita sedang pertahankan?
Mari melihat bagaimana Injil membentuk cara kita bekerja di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Bergabunglah dalam seminar Faith and Work bersama Pastor Anthony Pribudi dan para panelis dari berbagai bidang pekerjaan. Sabtu, 18 Juli, pukul 16.30 di Gibeon Church Main Hall, lantai 1. Daftar melalui Gibeon App atau melalui link berikut. I'll see you there. Hari ini adalah sermon terakhir dari seri khotbah Gospel Hope in a Restless World. Jika Anda diberkati melalui seri ini atau terlewat beberapa bagiannya, Anda dapat mendengarkan kembali seluruh rangkaian khotbah melalui YouTube dan Spotify podcast Gibeon Church. And that's Gibeon Weekly News for this week. Have a blessed Sunday and God bless you. Semua orang sedang mencari sesuatu untuk berbicara. Uang, relasi, kepastian, kendali. Tapi semuanya bisa goyah. Dan ketika apa yang kita pegang runtuh, kita ikut runtuh. Jadi bagaimana? Kalau bahkan Tuhan sepertinya diam. Habakuk pernah bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Dan mungkin kita juga sedang menanyakan hal yang sama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri setiap minggu kedua pada saat kita mengadakan perjamuan kudus bersama dengan gereja di seluruh tempat dan sepanjang abad kita menyatakan pengakuan iman rasuli, credo rasuli. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama-sama dengan kami mengucapkan selamat datang. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat tamu-tamu kita ya. Welcome. Bagi teman-teman yang live streaming online dari seluruh penjuru dunia, thank you for tuning in. Ya, kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya ingin mengingatkan para college people ya, saudara ya. Kalau di tempat ini kami tidak mengubah college itu punya kebaktian sendiri ya. Tetapi youth itu hanya SMP dan SMA. Jadi kalau Anda college, Anda ada di kebaktian umum ya. Saya mau mengundang Anda untuk dapat gabung di dalam College Connect Night Out. Kalau Anda belum berkomunitas di Gibeon College, kami mendorong Anda untuk dapat ikutan ini. Kalau Anda orang tua yang punya anak-anak berusia college dan mereka belum punya komunitas yang berpusat pada Injil, saya mau mengundang supaya Anda bisa menjadi bagian dari Gibeon College ya. Nanti kalau saudara ingin tahu what's happening, nanti setelah ibadah kedua dan ketiga ya, saudara dapat mampir di College Corner di lobby extension. Nanti saudara bisa ngobrol sama teman-teman yang ada di sana. It will be fun ya. Youth Camp barusan saya mendapatkan banyak feedback. Anak-anak youth SMP dan SMA sangat-sangat diberkati dengan camp kita, dan di sini kita akan mengadakan College Connect Night Out. Nah, kita ada di dalam khotbah berseri kita. Ini adalah akhir dari Gospel Hope in a Restless World. Ini adalah akhir dari eksposisi kitab Habakuk. Dan saya akan memberikan judul untuk khotbah terakhir dari minggu yang ke-7 ini adalah What if your greatest loss is God's greatest grace? Bagaimana jika justru di balik kehilangan terbesar kita, Tuhan sebenarnya sedang mengerjakan kasih karunia-Nya yang terbesar di dalam hidup kita ya. Kita akan membaca bersama-sama, ini adalah ayat yang terakhir dari pasal ketiga dari kitab Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan yang genap, saudara dan saya bersama-sama baca yang 17 dan 19. Ya, kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19 baca sama-sama. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, saya akan memulai dengan observasi saya. Saya memperhatikan sesuatu, saudara. Sejak kecil, dari kecil kita selalu diajarkan how to be successful. How to grow, how to become a better leader, how to be smart, how to be efficient, how to be rich. Betul saudara? Menjadi kaya itu seperti apa? Kita diajarkan bagaimana membangun usaha, membangun how to reach financial freedom. Bagaimana mempersiapkan masa depan, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi pemimpin-pemimpin yang menghasilkan perubahan. Saya rasa itu semua baik. Dan kalau saudara masuk ke Gramedia, saudara buka YouTube, saudara lihat seminar-seminar, saudara dengarkan podcast-podcast, sebagian besar berbicara tentang how to do this. Dan kita mulai berpikir begini, saudara. Kalau aku berhasil membangun semuanya dengan baik, maka hidupku akan aman. Kalau aku bisa membangun bisnisku dengan sedemikian rupa, dan bisnisku mempunyai omset segini dan kita cuan segini besar, maka I will be safe. Dan tanpa sadar, mulai perlahan-lahan hati kita bergeser, tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tetapi kita bersandar kepada sistem yang kita bangun. Kita buat financial planning, kita buat emergency fund, dana darurat. Kita make sure every year kita medical check up, kita make sure kita punya personal trainer, kita punya rutin untuk olahraga, kita make sure investasi kita bagus, kita make sure kita punya asuransi, kita punya retirement planning. Sekali lagi itu semuanya baik karena saya pun juga melakukan itu semua. Tetapi tanpa sadar perlahan-lahan hati kita mulai bergeser, kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Dan dari awal ada satu mata pelajaran yang hampir gak pernah dibicarakan, yang hampir gak pernah diajarkan, yaitu nobody teaches us how to lose. Nobody teaches us how to face loss. Hampir gak ada seminar yang bilang bagaimana kamu kehilangan impianmu. Gak ada. Bagaimana kalau kamu kehilangan kesehatanmu. Gak ada. What if you lose something that you love? Bagaimana kamu kehilangan sesuatu yang kamu bangun? Bagaimana kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai? Dan yang menyedihkan adalah begini, saudara. Kalau saya mau jujur dan kita semua mau jujur. Kalau ada satu hal yang pasti di dalam kehidupan ini, cepat atau lambat, kita semua ini pasti akan kehilangan sesuatu. Betul atau enggak, saudara? All of us will lose something. But we don't know how to face it. Kita nggak tahu bagaimana kita bisa menghadapi itu. Saudara, saya nggak berusaha untuk membuat saudara down atau pesimis. Tapi saya sedang realistis, saudara. Karena Alkitab juga realistis. Yesus saja bilang di Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia kamu akan menderita. Bukan mungkin, bukan possible, tapi akan, itu pasti. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak dan jatuh dalam dosa. Karena kehilangan, loss itu nggak bisa diundang. Itu datang tanpa diundang. Gara-gara satu hasil laboratorium, itu bisa mengubah the course of your life. Gara-gara satu telepon di tengah malam, bad news, it can change your heart. Gara-gara satu kecelakaan, hidup kita bisa berubah, saudara. Satu surat PHK, nasib keluargamu itu bisa berubah. Satu percakapan dalam beberapa menit atau 1 jam, seluruh arah hidup kita bisa berubah. Bos sama karyawan, pacar sama pacarnya, orang tua sama anak. With just one conversation, something can happen. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kalau semuanya hilang, apa yang tersisa? Apa yang masih menopang hidup kita?
Dan menurut saya itulah pertanyaan Habakuk, saudara. Nah, saya akan memberikan saudara sedikit recap tentang Habakuk karena ini adalah minggu yang ke-7. It's a new series next week ya saudara ya. Dan kalau saudara perhatikan, saudara bisa melihat bahwa the journey of Habakuk itu seperti ini ya. Bahwa awalnya bagaimana Habakuk itu bertanya sama Tuhan. When God seems silent, Tuhan kok diam? Tuhan kok nggak jawab doaku? Nah, saudara bisa dengarkan atau nonton khotbahnya, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan nggak alergi terhadap pergumulan saudara. Tuhan nggak minta kita pura-pura kuat. You can be honest, saudara bisa jujur. Kemudian yang minggu kedua, when God's answer doesn't make sense. Karena Habakuk berpikir Tuhan akan mengirimkan revival. Tuhan akan memberikan terobosan. Ternyata Tuhan mengirimkan Babel. Doesn't make sense. Tetapi disitulah Habakuk belajar untuk mempercayai kedaulatan Tuhan. Dan disitulah minggu ketiga kita belajar bagaimana we can trust God when we don't understand everything. Kita bisa menantikan Tuhan. Dan kemudian minggu keempat, when faith is all you have left. Bagaimana kita hidup oleh iman. Kemudian Habakuk diperhadapkan dengan siapa Babel itu yang sangat haus serakah, haus kekuasaan. Ya, bagaimana korupnya Babel. Mirip-mirip sama keadaan bangsa kita hari ini. Ya, meninggalkan berhala. When enough is not enough. Kemudian minggu lalu. Kenapa kok kita itu suka cemas? Karena yang memenuhi pandangan kita itu bukan Tuhan. Tetapi hal-hal yang membuat kita cemas. Bagaimana kita perlu liturgical remembrance. Karena Habakuk dibawa melihat Mesir. Bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel sepanjang padang gurun. Itu liturgical remembrance, bagaimana pentingnya ibadah. Kenapa kok kita perlu saat teduh? Kenapa perlu ibadah? Kenapa? Kita memandang keindahan kemuliaan Allah lagi. Karena hati kita mudah sekali melenceng. Dan hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Ya, yang pertama, ketika semua berkat yang diberikan Tuhan hilang. Apakah itu Tuhan tidak baik lagi? Kemudian yang kedua, ketika Tuhan menjadi lebih berharga dari semua pemberiannya. Dan kemudian yang ketiga, ketika Injil memberi kekuatan yang tak tergoyahkan dan membuat Injil itu indah lagi. Nah, kita akan mulai yang pertama. Ketika semua berkat yang diberikan Tuhan hilang, when the blessings disappear, ya. Yang siap belajar katakan yes. Oke, kalau sudah perhatikan di ayat 17, ini menarik sekali karena ada daftar yang Habakuk sampaikan. Apa itu? Pohon ara gak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, lembu sapi gak ada di dalam kandang. Nah, ayat ini seakan-akan sekilas itu seperti daftar kerugian. Seperti seseorang yang sedang menghitung satu persatu apa yang hilang. Tapi saya rasa Habakuk tidak sedang membuat daftar secara sembarangan. Inilah keindahan Alkitab. Karena semakin kita memperhatikan Alkitab, gak ada satupun yang ditulis oleh Alkitab itu random. Nggak ada yang kebetulan. Karena kalau saudara perhatikan di sini pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang-ladang, kambing domba, dan lembu. Kenapa kok nggak rumah yang disebut? Kenapa kok nggak emas yang disebut? Ya kan barusan ketemu 74 kilo emas di rumah seseorang kan saudara ya? Selingan ya saudara ya. Kenapa kok nggak anak-anak keluarga yang disebut, tapi ini semua ada 6. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun. Kenapa kok harus pohon zaitun gitu? Nah saudara, apa yang baru kita baca ini bukan daftar penderitaan. Tetapi sebenarnya Habakuk ini sedang mengatakan sesuatu. Dia sedang menyebut satu persatu tanda berkat yang sedang hilang. Dan daftar itu adalah blessing, covenant blessing. Semua kata-kata itu adalah bahasa perjanjian. Kalau saudara baca ulangan pasal 7, ulangan pasal 8, ulangan pasal 11, ulangan pasal 28, itu ada list yang mirip, daftarnya mirip. Tuhan berjanji kalau Israel hidup di dalam perjanjian Allah, maka tanah yang akan menghasilkan itu ladangnya subur, pohon anggur akan berbuah, minyak zaitun akan berlimpah, ternaknya berkembang. Jadi kalau saudara perhatikan ini adalah bahasa perjanjian. Seluruh kehidupan mereka akan dipenuhi oleh tanda-tanda pemeliharaan Allah. Karena mereka adalah umat perjanjian Allah. That's why there is a covenant blessing.
Nah, waktu Habakuk bilang di daftar di list semua ini, Habakuk nggak cuma bilang gini, aku kehilangan aset. Enggak. Tapi dia bilang begini, aku kehilangan seluruh tanda bahwa Allah sedang menyertai kita sesuai dengan perjanjiannya. Makanya apa yang terjadi itu seperti itu. Nah, saya kasih contoh ya. Ini saya uraikan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kenapa kok pohon ara sampai disebut? Karena pohon ara adalah simbol kehidupan yang damai. Jadi kalimatnya itu sederhana, tapi bagi Israel kalimat ini menimbulkan rasa khawatir, rasa takut. Karena pohon ara bukan sekedar pohon, tetapi itu adalah tanda damai. Dan dalam Mika pasal 4 digambarkan bahwa di zaman damai, shalom, itu setiap orang kan duduk di bawah pohon ara. Nah, pohon aranya tidak berbunga, artinya kehidupan tenang, kehidupan aman, kehidupan damai, itu nggak akan ada lagi. Apa yang normal bagi bangsa Israel hilang. Nah, saya nggak akan ambil waktu terlalu banyak untuk menjelaskan satu persatu, tapi saya tunjukkan listnya ya. Ini sedikit Bible study. Kalau sudah lihat pohon ara itu adalah damai, kehidupan sehari-hari yang penuh damai itu hilang. Nah, pohon anggur melambangkan sukacita. Bukan hanya karena dipakai untuk pesta, tapi karena anggur menjadi simbol kelimpahan dan perayaan. Nah, Habakuk bilang, bukan hanya makananku yang hilang, tetapi sukacitanya juga hilang. Kemudian pohon zaitun. Kenapa kok pohon zaitun itu sangat penting? Karena minyak zaitun itu dipakai dalam setiap aspek kehidupan bangsa Israel. Untuk masak pakai olive oil. Minyak zaitun itu olive ya. Zaitun gitu ya. Untuk penerangan, untuk nyalain lilin pakai zaitun. Untuk pengobatan pakai zaitun. Untuk pengurapan pakai zaitun. Untuk ibadah pakai minyak zaitun. Nah, kalau minyak zaitun gagal, pemeliharaan Tuhan sudah tidak ada lagi dan ibadahnya tidak bisa jalan, saudara. Ladang-ladang, ini bicara tentang apa? Kalau bicara misalnya ladang-ladang itu adalah ekonomi nasional runtuh. Cadangan makanan habis. Ya, nggak ada makanan. Mirip-mirip ya sama keadaan kita. Kambing domba terhalau dari kurungan. Ini menarik, kenapa? Domba bukan hanya sumber penghasilan. Domba dipakai sebagai apa? Korban persembahan. Artinya kehidupan ibadah pun terkena dampaknya. Terus kenapa kok lembu sapi dibedakan sama kambing domba? Saudara, lembu sapi adalah tenaga kerja. Lembu adalah traktor zaman itu. Jadi kalau lembu hilang, maka masa depan pertanian juga hilang. Nah, kalau kita kumpulkan semua, Habakuk sedang berkata bahwa bukan hanya makanan yang hilang, bukan hanya sukacita yang hilang, bukan hanya hasil, tetapi Habakuk sedang berkata begini, bukan hanya kehilangan harta milik, tetapi kehilangan semua simbol bahwa hidupnya sedang diberkati Tuhan. He was losing every signs of God's blessing. Nah, disinilah Habakuk relate dengan kita. Saudara, bukankah itu yang sering terjadi sama kita? Kita berpikir bahwa kalau Tuhan itu baik, maka usahaku lancar, anakku sehat, kehidupanku, karirku berkembang, dan yang lain-lain. Disinilah menurut saya Habakuk bukan hanya bicara tentang Israel, tapi Habakuk berbicara tentang kita. Banyak dari kita menyamakan berkat Tuhan itu dengan keadaan yang nyaman. Dan yang menyedihkan, banyak orang Kristen berpikir dan bahkan mimbar-mimbar gereja sering mengkhotbahkan bahwa tanda mereka diberkati Tuhan, tanda Tuhan berkenan atas hidup mereka, tanda Tuhan menyertai kita itu identik dengan berkat jasmani, sehat, dan kaya secara materi. Coba kita ngomong, oh itu semua kasih karunia Tuhan. Itu kalau ngomongin apa? Biasanya dapat terobosan secara materi. Betul, saudara? Ini yang terjadi. Dan yang menyedihkan, kita berpikir kalau usaha lancar berarti Tuhan sedang memberkati. Kalau kita sehat berarti Tuhan sedang berkenan. Kalau karir kita naik berarti Tuhan sedang menyertai. Sebaliknya, kalau sakit, kalau kehilangan, kalau usaha jatuh, kalau doa belum dijawab. Terus ditanya gini, kamu ada dosa apa? Betul, saudara? Kamu kurang apa? Ayo dicariin, itulah sebabnya kamu kena ini, kena itu, kena ini. Atau pertanyaan kita apa? Apakah Tuhan masih menyertaiku? Cara berpikir itu masuk dalam gereja, itu bukan Kristen, saudara. Karena kita mengukur kasih Allah dari banyaknya berkat yang kita terima. Itu bukan Alkitab. Cara berpikir itu terdengar sangat rohani, padahal sebenarnya itu lebih dekat dengan filosofi dunia daripada kepada Injil. Karena dunia mengukur segala sesuatu dari apa yang terlihat, saudara.
I mean, let's be honest. Budaya dunia berkata apa? My life is secure. Kalau anak-anak berhasil, saya punya tabungan, pekerjaanku sukses, pernikahanku baik-baik saja. Kalau usaha saya terus berkembang, kalau saya tetap sehat, maka my life is secure. Saya pernah dengar itu ya, pada waktu ada orang yang komen, ini gini, waktu kita ada gathering gitu, terus ngelihat orang-orang yang, wah ini orang-orang ganteng-ganteng, cantik-cantik, bajunya bagus-bagus, sehat-sehat, kaya-kaya gitu ya. Terus udah gitu ada orang yang komen, itulah keturunan-keturunan ilahi. Wah, dalam hati saya, lah kalau jelek, terus disabilitas, kurang kaya, itu keturunan setan lah gitu. I mean kalau yang sukses, itu diberkati Tuhan, itu keturunan ilahi. Well hello, bagaimana dengan Ayub? Well hello, bagaimana dengan Paulus? Paulus itu misi karam kapal 3 kali. Siapa bilang orang yang melakukan kehendak Tuhan selalu dilancarkan hidupnya? Sudah gitu, yang ketiga dia karam kapal, dia cari ranting untuk menghangatkan dirinya, digigit ular. Kalau saya jadi Paulus, gak Tuhan-Tuhanan aku gitu. Betul saudara? That's what we think. Kita pikir kalau perkenanan Tuhan ada itu segala sesuatu dilancarkan. Lah koruptor juga mikir begitu saudara. Mafia juga mikir begitu. Orang jahat juga mikir begitu. Apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia? Dan if you think that way, tanpa sadar kita sedang membangun rasa aman bukan pada Tuhannya. Tapi pada hal-hal yang kita cari dari Tuhan itu loh. Dan sesuatu yang kita pikir itu adalah tanda, itu dapat hilang semua. Dan tapi kita taruh iman di situ, saudara. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Jangan menjadikan berkat Tuhan sebagai bukti, berkat ini loh, berkat materi, jasmani. Sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kamu. No, kalau itu ukurannya, maka salib Kristus jadi sulit untuk dijelaskan. Karena di kayu salib, Yesus kehilangan semuanya. Apakah berarti Bapak gak berkenan kepada Yesus? No, justru sebaliknya. Kasih Allah dinyatakan paling sempurna di dalam penderitaan. Justru kalau kita bisa ambil didaratkan dalam keadaan kita saat ini adalah wujud kasih karunia Tuhan. Kalau saudara dan saya diizinkan untuk kehilangan sesuatu. When God allows you to experience loss, why? It's grace. Kenapa itu menjadi wujud kasih karunia? Karena loss doesn't create idols, tapi loss reveals idols. Kehilangan tidak menciptakan berhala, tetapi kehilangan pada waktu kita kehilangan sesuatu dan kita marah, kita sedih, itu mengungkapkan imanmu selama ini ada di mana? Mengungkapkan berhala yang mungkin tersembunyi selama ini. Fondasi hidupmu itu terungkap. Bayangkan sebuah rumah di tepi pantai pada suatu hari yang cerah, tiba-tiba ada badai yang menghajar rumah itu. Rumah itu tampak kokoh, tetapi ketika badai datang, rumah itu ambruk atau tidak, itu terlihat baru kelihatan fondasinya di mana, kuat atau tidak. Begitu juga penderitaan. Penderitaan tidak menciptakan penyembahan, tetapi penderitaan memperlihatkan apa yang selama ini kamu sembah. C.S. Lewis di dalam bukunya The Problem of Pain, dia bilang begini, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, shouts in our pain. Dalam kenyamanan Tuhan berbisik, melalui hati nurani Tuhan bicara, tetapi dalam penderitaan Tuhan berteriak. Dan rasa sakit atau penderitaan atau kehilangan itu seperti megafonnya Tuhan untuk mengejutkan jiwa manusia yang seringkali tuli. Apa yang hilang dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan itu menyingkapkan apa yang kita sembah. Jadi kehilangan tidak menciptakan penyembahan, tapi menyingkapkan penyembahan kita. Nah saudara gak akan tahu ini selama hidupmu baik-baik saja. Kita seringkali bahkan gak tahu apa yang sebenarnya menjadi sandaran hati saudara. Tetapi ketika semua itu mulai diambil, semua itu mulai runtuh, baru kita sadar betapa besar tempat hal-hal yang fana itu kita jadikan fondasi hidup kita. Saudara, apa yang paling takut apa yang kamu paling takut kehilangan apa?
Karena seringkali jawabannya itu adalah pusat dari penyembahan hatimu. Mari kita sama-sama reflektif. Apakah Tuhan tetap baik ketika semua tanda kebaikannya hilang? Saudara, menurut saya ini adalah pertanyaan terbesar Habakuk. Apakah Tuhan tetap baik ketika hidup Habakuk tidak lagi terlihat seperti diberkati? Dan kita semua cepat atau lambat akan menghadapi pertanyaan itu. Nah, puji Tuhan, Habakuk tidak berhenti di ayat 17 karena ada satu kata yang mengubah dari akhir arah kitab Habakuk. Dikatakan begini, yet I will rejoice in the Lord. Namun, nah saya membayangkan ya ayat ini kalau difilmkan, ya, kamera berhenti beberapa detik di ladang yang kosong, beberapa detik di kandang yang kosong, beberapa detik di pohon-pohon yang tandus, pohon ara, tidak berbuah, tidak berbunga, pohon anggur, pohon zaitun, terus gak ada suara. Lalu Habakuk mengangkat kepalanya, seret seperti Korea gitu. Terus dia bilang, yet, namun I will rejoice. Karena ternyata kehilangan Habakuk bukanlah akhir dari cerita. Saudara, kata namun di sini itu adalah jembatan dari kehilangan menuju penyembahan. Saudara, there will be time in your life where you will have to find, kita harus menemukan jembatan itu. Akan ada momen di dalam hidup kita, pada waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan, disitulah saudara akan dibawa dalam perjalanan iman. Saudara harus menemukan jembatan itu. Sehingga kehilangan saudara tidak end up di dalam keputusasaan. Tetapi kehilangan Anda menuju kepada penyembahan. Saya rasa inilah yang membedakan iman Kristen dan optimisme. Optimisme bergantung pada harapan bahwa keadaan akan berubah. Oh, semuanya pasti akan baik-baik aja. Semua baik-baik saja, itu optimisme. Tapi iman Kristen berkata apa? Aku nggak tahu apakah semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Aku tahu Tuhanku, meskipun keadaanku tidak berubah, tapi Tuhanku tidak pernah berubah. Kalau aku diizinkan ini, mengalami ini, pasti ada kebaikan di balik semua ini. Dan aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Itu beda, saudara. Disinilah saya mau mengajak kita masuk dalam poin yang kedua. Ketika Tuhan menjadi lebih berharga dari semua pemberiannya. Nah, saudara, kalau kita membaca kitab Habakuk, Habakuk dibawa Tuhan dalam perjalanan iman. Kalau kita perhatikan ada suatu pergeseran di kitab Habakuk. Di awal kitab Habakuk, Habakuk lebih sibuk mencari apa yang Tuhan lakukan, fokusnya pada karya Allah. Tetapi kalau sudah perhatikan di akhir kitab, Habakuk menemukan siapa Tuhan itu. Fokusnya adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah itu? Nah, perhatikan di sini Habakuk 3 ayat 18 yang tadi kita ada kata namun, itu ada sambungannya ya. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Namun aku akan apa? Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dalam terjemahan lain, aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Nah, perhatikan saudara, namun di sini tadi adalah jembatannya. Terus kata-katanya aku akan bersorak-sorak, bukan begini. Karena Tuhan menolong aku, enggak gitu. Tetapi apa? Di dalam Tuhan. Bahasa Inggrisnya I will rejoice in the Lord. Not gini, bukan begini. I will rejoice of the Lord, what the Lord has done. Bukan seperti itu. Sangat berbeda. Aku akan bersuka cita karena apa yang Tuhan lakukan, atau aku bersuka cita di dalam Tuhan, itu sangat berbeda. Contoh ilustrasi ya. Kalau saya bersuka cita karena istri saya memberikan hadiah mobil mewah dan jam tangan mewah, gitu saudara. Ya wis ya saudara ya. Maka sumber sukacita saya sebenarnya bukan istri saya, betul ya? Sumber sukacita saya bukan istri saya, tetapi apa? Pemberiannya. Tapi kalau saya bilang begini, saya bersukacita di dalam istri saya, atas istri saya, mau dikasih rawon, soto, atau enggak dikasih hadiah tapi dikecup saja, saya udah happy. Kenapa? Karena saya happy-nya bukan karena pemberiannya atau apa yang dia lakukan, tetapi pada pribadinya. Ini yang menjadi poin dari ayat ini. Karena apa? I rejoice
in the Lord, not because of what the Lord has done. Nah, dia nggak bilang begini, aku bersuka cita karena Tuhan mengembalikan panen-panen itu terjadi. Tidak. Dia tidak berkata, aku akan bersuka cita karena Tuhan mengalahkan Babel. Oh, Babel belum datang, Babel pasti datang. Nah, kita sering berkata apa? Aku bersuka cita karena doaku dijawab. Aku bersuka cita karena anakku sembuh. Aku bersuka cita karena bisnisku berhasil. Perhatikan, pusat sukacita kita masih berada pada apa yang Tuhan lakukan. Nah, Habakuk berkata apa? Aku bersuka cita di dalam Tuhan. Artinya, sekalipun Tuhan belum mengubah keadaan, kalau aku punya Tuhan, ternyata Tuhan itu adalah sukacitaku. Dan Tuhan itu cukup. Apa yang terjadi? Objek sukacita Habakuk berubah. Pusat sukacitanya tidak lagi berada pada apa yang Tuhan lakukan, tetapi pusat sukacitanya adalah pribadi Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, ini perubahan yang sangat besar. Karena kalau sudah lihat pasal 1, Habakuk berkata apa? God, change my life, change my situation, change my circumstances. Habakuk lebih tertarik sama tangannya Tuhan untuk mengubah keadaannya. Itu di awal kitab Habakuk. Tetapi pasal 3, Habakuk berteriak lain. God, you are my joy. God, you are my life. Habakuk melihat bahwa Allah sendirilah. Allah lebih indah daripada semua pekerjaannya. Allah bukan cuma hanya berguna. Allah bukan cuma hanya bermanfaat. Seringkali kita berpikir Allah hanya berguna dan bermanfaat. Tetapi akhirnya Habakuk melihat bahwa Tuhan itu adalah yang paling indah. Tuhan adalah pribadi yang memuaskan jiwaku. Jadi mujizat kitab Habakuk tidak terjadi ketika Tuhan mengubah keadaan Habakuk. Melainkan ketika Tuhan menjadi harta Habakuk yang paling berharga. Dan kalau sudah lihat, ini adalah pola Alkitab di dalam membawa tokoh-tokoh Alkitab dalam perjalanan imannya. Saudara, mungkin kita juga begitu. Awal-awal perjalanan iman kita ikut Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan nolong kita. Karena Tuhan mungkin memberkati kita, menjawab doa kita, menyembuhkan kita. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan perubahan musim hidup, Roh Kudus membawa kita ke dalam perjalanan iman. Bahwa saat berkat itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Pada saat doamu seakan tidak dijawab. Pada saat terobosan yang kamu tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Apakah kita tetap melihat bahwa Tuhan itu setia? Apakah kita bisa bersyukur akan penyertaannya yang sempurna? Nah, ini enggak cuma hanya dilihat di kitab Habakuk. Habakuk bukan satu-satunya. Kalau saudara baca di Mazmur 73, itu saya pernah khotbahkan ini. Ini bicara tentang Asaf. Asaf mengalami perjalanan yang mirip Habakuk. Awalnya dia iri kepada orang fasik. Kenapa? Karena dia mengukur hidupnya berdasarkan keadaannya. Dia ngomel, kenapa kok orang fasik itu lebih kaya daripada dia? Tetapi ketika dia masuk ke hadirat Tuhan, perspektifnya berubah. Terus dia ngomong apa? Whom have I in heaven but you? Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Dia gak bilang, apa yang surga bisa lakukan buat aku? No. Dia bilang, whom have I in heaven but you? The earth has nothing I desire besides you. Wow, ini adalah kata-kata yang sangat dewasa. Ini yang dimaksud dengan menempatkan Tuhan sebagai harta yang terbesar. Saudara, Yesus sendiri di dalam Yohanes 15 ayat 4. Baca sama-sama ya. Yesus sendiri ngomong tentang ini. Bahwa poin dari relationship kita dengan Tuhan itu bukan tentang buah atau berkat. Tetapi lihat, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau apa? Ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus gak berkata apa? Tinggallah di dalam berkatku. Apakah begitu? No. Yesus gak berkata tinggallah dalam mujizatku. No. Dia berkata apa? Tinggallah di dalam aku. Yesus pokok dan kitalah caranya. Sekolah minggu semua ya, puji Tuhan ya. Tapi sudah lihat, pokoknya itu yang penting.
Carang itu nggak bisa berbuah tanpa tinggal di pokok. Nah kita nyarinya apa? Buahnya. Kita nyarinya apa? Kita kejar jawaban doa, kita kejar mujizat-mujizat, kita kejar berkat, kita kejar hasil. Dan kita pikir kalau kita punya hasil, artinya kita tetap hidup di dalam Tuhan. No, it's not. Kamu tetap tinggal. Yesus membalikkan semuanya ini. Tinggallah di dalam aku. Don't worry, buah itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Tetapi yang penting kamu tinggal gak di dalam dia. Apakah kamu bersuka cita di dalam dia, bukan karena apa yang dia lakukan. Saudara, ini rasanya adalah salah satu penyakit terbesar zaman kita. Karena begini saudara, budaya mengajarkan kita bahwa nilai segala sesuatu itu ditentukan oleh manfaatnya. Tadi saya udah bilang, kalau sesuatu berguna dan memberikan hasil, maka kita pertahankan. Kalau sesuatu tidak lagi berguna, kita tinggalkan. Masalahnya cara berpikir ini perlahan-lahan masuk ke dalam kehidupan rohani kita. Dan tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Selama Tuhan bermanfaat, selama Tuhan berguna. Kita memperlakukan Tuhan seperti seorang konsumer memperlakukan toko atau pemberi jasa. Kita perlu bertobat saudara. Consumerism culture berkata begini, use God to build an improved life, to build a better life. Tapi the gospel says what? Find your life only in God. Find your life in God alone. Kita seringkali konsumer. Apakah Tuhan masih jawab doaku? Apakah Tuhan masih memberkati aku? Habakuk menghancurkan cara pikir seperti itu. Habakuk bilang apa? Aku hampir kehilangan semuanya, tapi aku tidak kehilangan Tuhan. Dan aku bersuka cita di dalam Tuhan, dan itu cukup. Saya rasa goal dari kitab Habakuk dan goal dari khotbah saya hari ini, supaya kita menyadari bahwa Tuhan ingin mengubah hati kita. Katakan sama-sama, Tuhan ingin mengubah hati saya. Tuhan ingin. Katakan pada kanan kirimu, jangan Tuhan ingin mengubah hatimu. Enggak usah gitu. Tapi bilang ini, Tuhan mau ngubah hatiku. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan mau ngubah hatiku. Amin saudara. Itulah sebabnya Tuhan ingin mengubah. Nah sekarang begini, pertanyaan saya ya. Sebelum kita masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana hati kita berubah? Bagaimana kita berhenti menjadikan berkat sebagai pusat hidup kita? Bagaimana kita membuat supaya Yesus gak cuma hanya bermanfaat dan berguna bagi kita? Saudara, kita gak bisa stop itu. Kita nggak bisa membuat hati kita berubah hanya dengan kemauan keras, disiplin. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa buat hati kita berubah dengan perintah. Berapa banyak di sini tahu? Dilarang merokok. Jangan merokok. Terus tulisan apa? Merokok buruk untuk kesehatan, misalnya gitu. Mau dikasih foto paru-paru hitam, tenggorokan orang bolong. Ya tetap aja dibeli. Perintah tidak selalu mampu mengubah kelakuan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hati kita cintai. Gak bisa kita bilang, jangan cinta uang. Loh semua film-film, saudara lihat ya, semua film-film kan bilang. Ya itu loh, kalau kamu cinta uang, hidupmu akan seperti itu. Ya buktinya, setelah nonton film, ya kita tetap cinta uang. Tapi kita kalau diskusi tentang film itu, nah ya itu loh. Cinta uang tuh ya jadi seperti itu gitu kan. Terus ada yang langsung komen, makanya tapi nangis di Mercy lebih enak daripada nangis di becak gitu misalnya gitu. Jadi kan selalu hati kita mencintai sesuatu. Jangan jadikan bisnis, karir, usaha berhala. Lu perintah aja gak cukup, kita udah tahu itu. Mengapa kita sulit melepaskan berhala? Perhatikan saudara, karena kita mencoba melepaskannya dengan kemauan keras. Gak bisa saudara. Hati manusia akan selalu mencintai sesuatu. Hati manusia melekat pada sesuatu. Pertanyaannya bukan apakah kita mencinta atau tidak. Tetapi pertanyaannya apa yang kamu cintai. Disinilah Thomas Chalmers di dalam bukunya The Expulsive Power of a New Affection. Dia bilang begini, hati gak berubah karena kehilangan cinta yang lama. Tapi karena menemukan cinta yang lebih besar. Kita gak bisa berhenti mencintai sesuatu hanya karena diperintah. Jangan cinta itu, gak bisa. Hati kita akan terus cari apa yang dicintai. Dan selama kita belum menemukan cinta yang lebih besar, kita akan selalu
Cari cinta yang itu, yang kita tahu itu. Jadi kalau saudara disuruh jangan cinta karir, jangan cinta sukses, gak bisa. Jangan cinta uang, gak bisa. Makanya Injil bukan hanya mengubah perilakumu, tetapi mengubah hatimu. Kenapa? Injil memperlihatkan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kesuksesan dunia berikan kepada hatimu. Saya kasih contoh ya, anak kecil dikasih tahu, jangan main itu lagi, itu sudah bulukan, sudah jelek. Daddy punya yang lebih bagus. Anak saya dulu juga kalau punya sesuatu, saya masih ingat dia punya Froggy-nya, udah jelek sekali, si Jet itu. Tapi dia tidur sama Froggy itu. Dia enggak mau lepasin gitu. Sampai kita itu bingung gimana caranya. Sampai dia menemukan sesuatu yang lebih indah. Gambarannya adalah seperti ini. Thanks to AI gitu saudara. Mungkin saudara menggenggam mainan itu karena saudara pikir mainan itu memberikan saudara kepuasan. Saudara menggenggam sesuatu yang selama ini saudara pikir memberikan saudara suatu kepuasan, sumber identitas. Tapi selalu memperbudak engkau, selalu membuatmu cemas, selalu membuatmu gak bisa tidur, selalu kosong. Sampai saudara bisa melihat sesuatu yang jauh lebih indah. Seringkali itulah yang Tuhan mau lakukan. Tuhan gak hanya mengekspos berhala, tapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa Tuhan pribadinya itu jauh lebih indah daripada berhala-berhala dan semua yang dunia tawarkan. Kita masuk poin yang ketiga. Ketika Injil menjadi indah dan memberikan kekuatan yang tak tergoyahkan. Di ayat 19 dikatakan begini, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara perhatikan di sini. Dikatakan Tuhan Allah itu adalah kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Nah, ini menarik sama seperti tadi. Not I rejoice in what the Lord has done, tapi I rejoice in the Lord. Habakuk gak berkata Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Habakuk gak berkata Tuhan melakukan mujizat buat aku. Tuhan memberikan keselamatan kepadaku. Bukan. Tetapi Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah keselamatanku. Masih ingat lagunya? Tuhanlah keselamatanku. Nah, ini sangat berbeda. Kenapa? Perhatikan. Ini sangat penting sekali. Kalau kita berhenti di sini, kalau Tuhan hanya memberi kekuatan, maka fokus kita hanyalah pada pemberiannya. Fokus kita hanyalah pada kekuatan yang dikasih Tuhan. Tetapi kalau Tuhanlah kekuatanku, maka fokus kita berpindah dari pemberiannya kepada pribadinya. This is significance. Ini yang berubah di akhir kitab Habakuk. Inilah definisi kedewasaan rohani. Di mana akhirnya kita sadar bahwa yang paling kita butuhkan itu bukan pemberian Tuhan. Bukan pertolongan Tuhan saja. Meskipun Tuhan pasti menolong. Bukan hanya mujizat-mujizat yang kita harapkan. Ternyata yang paling kita butuhkan adalah pribadi Tuhan sendiri. Kemudian Habakuk memakai sebuah gambaran yang sangat indah tadi. Terusan dari ayat tadi. Ia membuat kakiku seperti rusa. Loh, kenapa rusa? Kenapa enggak singa? Kenapa enggak kuda? Kenapa enggak raja wali? Why? Perhatikan sudah. Penting sekali. Karena begini. Rusa gunung yang dimaksudkan oleh Habakuk mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dia hidup di tempat yang hampir mustahil untuk makhluk lain itu hidup di sana. Di lereng yang curang, di tebing yang penuh dengan batu-batu, di tempat yang manusia itu gak bisa di sana. Sangat berbahaya buat binatang lain ada di sana. Tapi justru di sana dia dapat berdiri dengan mantap. Bukan karena gunungnya berubah. Perhatikan. Bukan karena lerengnya jadi rata. Tapi Tuhan menguatkan kaki rusa itu untuk medan yang berat. Saudara, saya rasa disinilah banyak orang Kristen perlu memahami karya Tuhan. Kita sering berdoa, Tuhan pindahkan gunung. Bagi yang paham-paham saja ya. Iman yang memindahkan gunung lagi rame akhir-akhir ini.
Ya kan? Katanya iman segunung bisa memindahkan biji sesawi. Loh. Ya kan? Tuhan, hilangkan masalahku, sembuhkan penyakitku, ubah keadaanku. Ya Tuhan melakukan itu bisa. Tuhan bisa melakukan itu, saya have no doubt Tuhan melakukan mujizat. Tetapi seringkali gini, cara Tuhan bekerja nggak seperti itu. Cara Tuhan bekerja, dia tidak memindahkan gunung, tetapi dia membentuk kaki kita untuk melewati gunung. Dia tidak selalu meredakan badai, tetapi dia membentuk iman kita sehingga kita terampil, sehingga kita punya wisdom yang berjalan di tengah badai. Dia tidak selalu mengangkat kita keluar dari lembah kekelaman, but he walk with us. Even though I walk through the shadow of death, to the valley of the shadow of death. Meskipun aku melewati lembah yang gelap penuh kekelaman, I will fear no evil. Aku tidak takut bahaya. Because you are with me. Dia berjalan bersama dengan kita. Saudara, ini yang membuat berbeda karena kekuatan sejati bukanlah ketika hidup selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika Tuhan, ketika Kristus menjadi cukup, bahkan ketika hidup itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalimat itu terdengar berat, tetapi itu yang Paulus katakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maksudnya apa? Paulus berkata, waktu sandaran hidupku runtuh, aku gak punya tempat lagi bersandar. Di situ aku hanya bersandar sama Tuhan. Dan di situ kekuatan Tuhan nampak nyata. Kalau saudara gak pernah dibuat lemah, saudara gak akan pernah melihat kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Paulus berseru 3 kali supaya utusan iblis itu mundur daripada dia. Duri dalam daging itu. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan saudara, di dalam ayat ini, ayat yang baru kita baca, disinilah ada keindahan Injil. Karena Habakuk 3 ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Nah, Habakuk hidup ratusan tahun sebelum Yesus datang. Dia melihat Tuhan sebagai kekuatannya, tapi Habakuk belum melihat gimana Allah menyelamatkan umatnya dengan kekuatannya. Dia pikir, minggu lalu kita belajar, kekuatan Tuhan itu seperti singa, seperti penakluk, seperti divine warrior, ya prajurit panglima Allah. Tapi disinilah keindahannya. Perhatikan saudara, kalau kita kembali ke ayat 17, semua simbol berkat perjanjian, covenant, itu hilang, seakan-akan hilang. Tapi perhatikan saudara, apa yang Habakuk alami baru simbolnya. Pohon ara, anggur, minyak zaitun, hasil ladang, itu simbol. Itu yang Habakuk alami. Beberapa ratus tahun kemudian muncullah pribadi yang benar-benar kehilangan berkat perjanjian. The covenant blessing is being lifted up from his life. Bukan hanya simbolnya, tapi berkat perjanjian itu antara bapa dan anak seakan-akan benar-benar diangkat dari hidup pribadinya. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau saudara masih ingat apa yang terjadi di salib seluruh berkat perjanjian itu seakan-akan dibatalkan atas hidupnya. Yesus bukan hanya mengalami penderitaan, tetapi dia ditolak, dia dihina, dia dipermalukan, dia ditelanjangi, dia ditinggalkan. Bahkan ditinggalkan oleh Bapa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menjalani kutuk perjanjian, covenant itu. Bagi kita, dia bukan cuma hanya menjalani penderitaan, tetapi dia menjadi kutuk bagi kita. That's why Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Perhatikan, Kristus bukan hanya menanggung penderitaan, tetapi dia menanggung kutuk perjanjian. Semua yang seharusnya menjadi hukuman atas dosa kita. Karena kita pelanggar-pelanggar perjanjian. Kita melanggar covenant-nya Tuhan. Seharusnya kita terima kutuk. Tetapi justru Yesus yang tidak pernah melanggar perjanjian menanggung kutuk kita. Kalau sudah bertanya, kenapa begitu ribet?
Kenapa Tuhan harus susah-susah melakukan ini melalui Yesus dan karya salibnya? Untuk apa? Sebagian dari kita berpikir supaya kita diampuni dosanya. Supaya kita diperbaharui dan diselamatkan. Tetapi lebih daripada itu, this is the point of the sermon. Apa yang Tuhan lakukan itu tidak bisa kita usahakan. Kenapa? Bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita diperdamaikan dengan pribadi Tuhan sendiri. Selama ini kita gak bisa ketemu sama apa yang membuat hati kita ini kosong. Apa sih? Yang kita butuhkan bukan materi, yang kita butuhkan bukan berkat, tetapi pribadi Allah sendiri. Tetapi melalui karya salibnya, kita diperdamaikan dengan Allah sendiri. Kita bersekutu dengan Tuhan lagi. Inilah berkat Tuhan yang terbesar. Bukan hidup yang diberkati saja. Bukan doa yang dijawab saja. Bukan semua mujizat yang kamu nantikan saja. Bukan hanya surga bahkan. Kenapa Allah mengampuni kita? Supaya kita kembali kepada Dia. Kenapa Kristus mati? Supaya kita diperdamaikan untuk bersekutu kembali dengan Allah. John Piper di dalam salah satu bukunya, God is the Gospel, dia bilang begini, the gospel is not merely the good news for us to get to heaven. The gospel is good news that we get God. Injil bukan sekedar kabar baik bahwa kita pergi ke surga, masuk surga. Baca yang di highlight ini, sama-sama, 1, 2, 3. Injil adalah kabar baik bahwa kita mendapatkan Allah kembali. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang dilakukan Tuhan. Amin saudara. Jadi kesimpulannya, Injil bukan hanya membawa berkat Allah, tetapi Injil membawa kita kepada Allah. Itu yang ditemukan Habakuk, itulah yang digenapi Kristus. Hari ini saudara, mungkin Tuhan belum mengubah keadaanmu. Tapi saya berdoa, hari ini Tuhan mengubah hatimu. Tuhan gak cuma hanya berguna dan bermanfaat, tapi Tuhan indah. Ketika Kristus menjadi hartamu yang paling berharga, tidak ada kehilangan, loss yang dapat mengambil sukacitamu. Tidak ada kehilangan yang dapat mengambil pengharapanmu. Karena kekuatanmu bukan pada apa yang Tuhan lakukan. Sukacitamu bukan apa yang Tuhan berikan. Tetapi kekuatanmu adalah Tuhan sendiri. Sukacitamu adalah Tuhan sendiri. Amin saudara. Kita bacakan implikasi Injil ya. Kita baca sama-sama ya sebelah sini. 1, 2, 3. Orang berinjil menghadapi kehilangan tanpa kehilangan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Kok bisa? Ayo baca yang sini. 1, 2, 3. Karena tahu bahwa ada Kristus yang tidak pernah meninggalkannya. Amin. Ya berikutnya saudara. Orang berinjil apa? Menikmati berkat Tuhan tanpa menggantikan Tuhan dengan berkatnya. Kok bisa? Karena sadar Yesus Kristus Tuhan adalah berkat terbesar dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Amin saudara. Yesus adalah berkat yang terbesar. Nah hari ini kalau saudara mengalami banyak kehilangan. Lihat ini. Ya, kita baca sama-sama ya. Untuk kita-kita yang lagi bergumul, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil gak pura-pura kuat dalam kelemahan dan keterbatasannya. Karena tahu justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi kekuatannya. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah lagu ya sebelum kita ambil perjamuan kudus ya. My worth is not in what I own ya. Harga diri saudara, hidup saudara bukan pada apa yang menjadi kuat gagahmu, tetapi dalam Kristus saja. Reflectionnya, kalau Tuhan mengizinkan satu hal yang paling kamu takutkan hilang hari ini, apa yang akan tersingkap dalam pusat penyembahan hatimu? Bertobat hari ini. Apakah sukacitamu selama ini banyak bergantung pada apa yang Tuhan berikan atau lakukan, atau pada pribadi Tuhan sendiri? Biarlah saya berdoa, saudara berubah. Kalau dunia melihat caramu menghadapi kehilangan, you're lost. You lost something. How do you face that? Apakah mereka akan melihat bahwa Kristus benar-benar adalah hartamu yang paling berharga? Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Apalah arti hidupku? Bukan pada kekuatan.
bukan pada kekuatanku, namun di tubuh lukanya. Di mana? Di salib. Bukan di kuat gagahku ataupun kebanggaanku, namun di dalam darahnya disalib. Bersuka akan penebusku. Bersuka akan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Hidup manusia seperti bunga. Hari ini ada, belum tentu ada besok. Seperti bunga cepat sirna, dunia tawarkan yang fana. Hidup kekal panggil kita disalib. Gak perlu bangga. Takkan banggakan kuatku dan semua keterbatasanku. Ku bermegah dalam Kristus disalib. Katakan sama-sama, bersuka. Bersuka kan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Dua makna yang kusadari. Katakan sama-sama. Dua makna kusadari, harga dan kehinaanku. Lunas diriku ditebus disalib. Sekali lagi katakan bersama-sama. Dua makna kusadari, harga dan kehinaanku. Lunas diriku ditebus. Diriku ditebus disalib. Sembah Dia, katakan. Bersuka kan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Sekali lagi katakan. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. My soul is satisfied in Him alone. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk merenung. Saudara, saya ingin mengajak kita semua datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Ada di antara saudara yang mungkin sedang kehilangan sesuatu. Maybe it's your job. Mungkin kesehatanmu. Mungkin maybe it's your marriage. Maybe it's your loved one. Maybe it's your dream yang selama ini kamu bangun dan itu kandas. Atau you have not lost anything yet. Saudara nggak kehilangan apa-apa. Tapi ada satu hal yang begitu saudara takutkan. Kalau itu hilang, kamu akan kandas. And it keeps you up at night. Itu membuat kamu gak bisa tidur. Roh Kudus sedang menunjukkan bahwa rasa amanmu seringkali bertumpu pada hal-hal itu daripada kepada Tuhan. Dan kalau hari ini saudara mau katakan, Tuhan, aku ingin Engkau kembali menjadi harta terbesarku. I want you to become my greatest treasure again. Aku ingin belajar menemukan sukacita di dalam Engkau, Tuhan.
Bukan hanya dalam pemberianmu, bukan hanya dalam berkat-Mu. Jadilah kekuatanku, jadilah sukacitaku. Seperti Engkau menjadi kekuatan Habakuk dan sukacita Habakuk. Kalau itu Engkau, saya ajak saudara bisa angkat tanganmu. I really want to pray for you. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Ampuni kami ketika rasa aman kami dibangun di atas hal-hal yang fana, hal-hal yang dapat hilang. Kami sering menaruh identitas kami, rasa aman kami dalam uang, pekerjaan, keberhasilan, di dalam keadaan kami. Dan ketika semuanya mulai berguncang, kami ikut tergoncang. Tapi hari ini Tuhan, ajar kami untuk mencintai Engkau lebih daripada semua pemberian-Mu. More than your blessing. Ampuni kami, seringkali kami hanya melihat Engkau useful, berguna, bermanfaat. Tapi biarlah hari ini Kau ubah hati kami supaya kami dapat melihat Engkau indah. Ajar kami untuk menikmati kasih-Mu, menikmati Engkau. Sehingga waktu kami menikmati berkat, kami gak pernah gantikan Engkau dengan berkat itu. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mengangkat tangan yang hari ini mungkin sedang menangis. They may cry because of loss. Some of them are so fearful. Mereka sedang takut menghadapi masa depan. Mungkin sedang lelah, letih, lesu, berbeban berat. Mungkin sedang bertanya seperti Habakuk bertanya, di mana Engkau? Peluk mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Biarlah hari ini mereka bukan hanya dengar bahwa Engkau hadir, tapi mereka mengalami kehadiran-Mu. Ketika dunia mereka terasa runtuh, ingatkan mereka bahwa di dalam Kristus mereka tidak pernah kehilangan pribadi yang memegang hidup mereka. Pribadi yang paling berharga. Terima kasih Kristus karena Engkau telah kehilangan segala sesuatu di salib supaya kami tidak pernah kehilangan Engkau. Dan ketika kami tidak lagi punya apa-apa, kiranya kami tetap dapat berkata, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman ini terus mengkalibrasi hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Saudara, perjamuan kudus ini adalah sakramen yang diperintahkan oleh Yesus sendiri untuk mengingat apa yang Dia lakukan buat kita, supaya saudara yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula dapat diingatkan betapa manisnya kasih Tuhan bagi saudara, betapa indahnya karyanya bagi saudara. Dan biarlah hari ini kasih-Mu yang mula-mula diperbarui saat Engkau mengambil roti dan anggur. Engkau ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau sedetik pun. Kalau Engkau bertanya apakah Tuhan peduli, maka perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa Tuhan peduli. Apakah Tuhan setia? Maka perjamuan kudus ini mengingatkan Tuhan setia. Apakah Tuhan mengerti? Perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa Tuhan mengerti pergumulanmu. Mari sama-sama kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Kristus, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini. Kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Kita minta Tuhan terus berperkara dengan hatimu. Hati yang mencinta, karena seringkali lupa bahwa ada kasih yang lebih besar. Hati yang sering menyembah berhala, biar dikalibrasi supaya hati melihat Kristus lagi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari sama-sama minum di dalam nama Yesus. Ambil waktu mengucap syukur bahwa engkau yang dulu adalah musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Mengucap syukur bahwa berkat perjanjian itu tidak pernah diangkat dari hidupmu. Kristus menggantikanmu. Kristus menjadi hidupmu. Biarlah hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Kristus yang ada di dalammu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures, Him below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah, puji Allah, sumber rahmat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita arahkan hati kita dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan setia menopang kita senantiasa. Cuma ini dikasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu memberkati engkau dan menyertai engkau, sehingga engkau menjadi garam dan terang dunia. You become the witness wherever you are, so the name of God be glorified. Dari sekarang sampai Dia datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati saudara.